Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paul Johnson, asal kelas dari J233G dengan NIM 3523104222. Di sini saya akan mempresentasikan eh, UAS yang berkaitan dengan planning, analisis, decision, dan implementasi. Oke. Jadi langsung aja di sini eh, judulnya adalah perancangan warehouse dan inventory management system atau disingkat dengan WMS pada PT Maju Bersama Manufaktur. Oke. Yang pertama, profil singkat perusahaan. PT Maju Bersama Manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur komponen otomotif, dan perusahaan ini memproduksi berbagai komponen logam yang dipasarkan kepada industri otomotif nasional. Dan aktivitas operasional perusahaan melibatkan pengolahan dan bahan baku, proses produksi, dan penyimpangan produk jadi. Dalam aktivitas pergudangan, perusahaan masih menggunakan sistem pencatatan manual melalui Microsoft Excel, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara stok fisik dan stok pada sistem administrasi. Yang kedua, lanjut project sponsor. Di sini project sponsor merupakan pihak yang bertanggung jawab terkait keberhasilan proyek pengembangan dan sistem informasi. Dan bisa dibilang di project sponsor ini ada tim IT, internal, dan konsultan sistem informasi yang terdiri dari direktur operasional, manajer gudang, supervisor gudang, admin gudang, staf gudang, bagian purchasing, dan bagian produksi. Business need. Hasil observasi menunjukkan beberapa permasalahan utama, yaitu pencatatan stok masih dilakukan secara manual. Yang kedua, terjadi selisih antara stok fisik dan stok sistem. Yang ketiga, proses stok off-name membutuhkan waktu yang lama. 4. Barang sering mengalami stock out sehingga menghambat proses produksi. Yang 5. Terjadi overstock dan meningkatkan biaya penambahan. Dan keenam, sulit mengetahui lokasi penyimpangan barang secara cepat. Dan pembuatan laporan persediaan masih membutuhkan waktu yang cukup lama, serta tidak terdapat notifikasi otomatis ketika stok mencapai batas minimum. Dan selanjutnya ada business recruitment, yang dimana terdiri dari login penggunaan, manajemen data barang, manajemen supplier, manajemen kategori barang, manajemen lokasi penyimpanan, barang masuk, barang keluar, transfer ke lokasi barang, stok off-name, barcode, QR code, dashboard persediaan, monitoring, stok real time, perhitungan EOQ, perhitungan reorder point atau disingkat dengan ROP, notifikasi stok minimum, laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan persediaan, laporan stok off-name. Dan yang selanjutnya ada non-functional recruitment, yang dimana terdiri dari sistem berbasis web, database MySQL, multi-user, keamanan login, backup database, response system, kurang dari 3 detik, mudah digunakan. Yang kelima, selanjutnya ada business value, yang dimana terdiri dari mengurangi biaya penyimpanan gudang sebesar 18%, mengurangi human error sebesar 85%, mengurangi waktu stok off-name dari 3 hari menjadi 6 jam. Lumayan sikat ya. Dan mengurangi kehilangan barang sebesar 70%, mengurangi biaya administrasi sebesar 120 juta per tahun. Tangible benefitnya adalah informasi stok menjadi real time, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan, transparansi data antar departemen, produktivitas karyawan meningkat, dan akurasi data juga sangat meningkat. Dan selanjutnya ada constraint, yaitu batasan proyek meliputi waktu pengembangan maksimal 6 bulan, anggaran proyek maksimal 650 juta, infrastruktur jaringan masih terbatas, dan dibutuhkan pelatihan pengguna serta sistem harus dapat terintegrasi dengan ERP perusahaan. Lanjut di bab 2, yaitu studi kelayakan feasibility analysis. Dan di sini langsung saja di technical feasibility itu ada beberapa cakupan, yaitu jaringan LAN, server lokal, komputer pada setiap bagian gudang, koneksi internet, dan database server. Dan teknologi yang digunakan itu cukup lumayan canggih juga, itu ada frontend atau lateral,
backend PHP, database MySQL, barcode scanner, printer barcode. Dan kesimpulannya adalah secara teknis perusahaan siap mengimplementasikan warehouse manager system. Lanjut, ekonomi feasibility, estimasi biaya investasi, pengembangan sistem 150 juta, server 90 juta, komputer 120 juta, barcode scanner 45 juta, printer barcode 25 juta, pelatihan 30 juta, maintenance tahun pertama 40 juta, total investasi itu ada di 500 juta. Dan manfaatnya apa aja? Efisiensi tenaga kerja 120 juta, pengurangan kehilangan barang 95 juta, pengurangan biaya penyimpanan 80 juta, efisiensi administrasi 75 juta, total benefit tahunan ada sekitar 370 juta. Dan kalau perhitungan ROI-nya kan 370 juta dikurang 500 juta dibagi 500 juta dikali 100% dan mendapatkan ROI sebesar 74%. Dan payback periodnya yaitu 500 juta dibagi 370 juta, hasilnya adalah 1,35. Jadi dialokasikan menjadi tahun, dan dari tahun dialokasikan menjadi bulan, yaitu sekitar 16 bulan. Net Presentasi Value NPV. Asumsi investasi 500 juta, benefit 370 juta per tahun. Umur proyek 5 tahun, diskon rate 10%. Presentasi value benefit yaitu ada di sekitar 1.402.633.000 NPF. Dan kita jumlahkan ulang lagi dengan investasi, jadi hasil dari presentasi value benefit itu dikurang dengan alokasikan investasi. Jadi 1,4.263.000 dikurang 500.000 dikurang 500 juta sama dengan 902.633.000. Karena NPF bernilai positif, maka proyek layak dijalankan. Organizational feasibility, manajemen perusahaan mendukung implementasi sistem. Dengan keseluruhan penggunaan akan mendapatkan pelatihan sebelum implementasi. Perusahaan juga membentuk tim change manajemen untuk meminimalkan resistensi penggunaan. Kesimpulannya adalah secara organisasi proyek ini layak dijalankan. Dan untuk selanjutnya ada bab 3, use case diagramnya ada aktor aja, ada admin gudang, staf gudang, purchasing, dan manager. Dan use case-nya itu ada login, kelola barang, kelola supplier, input barang masuk, input barang keluar, stock of name, hitung EOQ, hitung ROP, monitoring stok, cetak laporan, dan logout. Itu adalah susunan. Dan ini adalah susunan aktivitas diagram, itu ada start, login, validasi user, dashboard, pilih menu, input barang, simpan database, update stok, generator laporan, logout, end. Dan untuk yang ketiga ada sekuensi diagram dari admin, login, sistem, validasi database, dashboard, input barang database, update stok, konfirmasi berhasil, dan cetak laporan. Dan kelas diagram relationship ada kelas user yaitu ID user, nama, username, password, role, plus login, plus logout. Dan kelas barang juga ada ID barang, nama barang, satuan, dan stok. Serta harga, ada input barang, update barang, plus hapus barang. Kelas supplier ada ID supplier, nama supplier, alamat, telepon, dan input supplier. Kelas barang juga, barang masuk juga ada, yaitu masuk, tanggal, jumlah, dan plus input. Barang keluar, ID keluar, tanggal, jumlah, plus input. Kelas stock of name yaitu ada ID of name, tanggal, selisih, plus check stock. Relationship ada user mengelola barang, barang memiliki supplier, barang memiliki barang masuk, barang memiliki barang keluar, barang memiliki stock of name, dan manager melihat laporan. Dan untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil sistem request studi kelayakan dan analisis sistem, implementasi warehouse dan inventory management dinilai layak diterapkan. Sistem mampu meningkatkan efisiensi operasional gudang, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses stock name, serta memberikan informasi persediaan secara real time sehingga mendukung pengambilan keputusan manajemen secara lebih efektif. Oke. Sekian Pak, terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata tutur kata yang kurang dikenal, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.